mau bagaimanapun pesantren ini lembaga yang paling dasar untuk membina, untuk membimbing ilmu agama di masyarakat. Karena mau bagaimanapun teman-teman santri ini nanti punya tanggung jawab khusus di masyarakat untuk membina dan membimbing masyarakat dalam hal ilmu agama. Ditetapkannya sebagai Hari Santri itu dari Presiden Jokowi, tapi tanggal 22-nya berdasarkan resolusi jihad pada tahun 1945, pas 22 Oktober. Itu fatwa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tentang melawan penjajah pada intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mako, apa kabar? Senang sekali akhirnya saya Vivin Citra kembali hadir menemani Sobat Mako semuanya tentunya di podcast kesayangan kita, Mako Suara Cita. Dan seperti biasa kalau di podcast saya pasti akan kedatangan seorang tamu seperti itu ya. Sudah hadir di studio Mako Suara Cita juga perwakilan dari Pondok Sabilul Rosyad ya. Hari ini memang spesial banget Sobat Mako, kita akan ngobrol, akan ngebahas seputar tema kita karena ini juga mendekati Hari Santri seperti itu ya. Dan sudah hadir ada Ustadz Fikril. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya manggilnya apa? Ustadz Fikril ini di sana sebagai Khodimul Ma'had. Khodimul Ma'had. Ini semacam pengurus. Pengurus gitu ya, pengurus pondok begitu ya. Jadi saya manggilnya Ustadz Fikril begitu. Mas, jangan Ustadz. Oh, Mas saja ya. Ustadz kayaknya keberatan kayaknya. Tapi memang masih muda ya Mas Fikril ini ya. Jadi cocoknya memang Mas aja seperti itu ya. Baik Mas Fikril, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir ke studio kami gitu ya. Memang terkait dengan Hari Santri ini kan menarik gitu ya. Hari Santri di mana untuk tema tahun ini tema Hari Santri itu adalah Jihad Santri Jayakan Negeri. Pas banget ya. Ini juga tahun depan pemilu. Otomatis kan untuk pembangunan negeri ini salah satunya bisa dari para santri yang ada di Indonesia. Khususnya kali ini dari Sabilul Rosyad, Pondok Sabilul Rosyad. Di Hari Santri ini, apakah ada kegiatan khusus kalau di pondok sana, Ustadz? Mas Fikril. Ya, sekali lagi jangan Ustadz nih ya. Kayaknya keberatan kalau dipanggil Ustadz. Gitu ya, Terlalu banyak tanggungannya kalau dipanggil Ustadz. Dipanggil ya biasa aja. Siap, Mas Fikril. Biasanya kegiatannya yang pasti ada itu satu apel ataupun upacara di pondok dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Kebetulan tahun ini makin banyak kegiatannya. Jadi di setiap tahun itu alhamdulillah semakin banyak kegiatan untuk merayakan Hari Santri ini. Gitu. Upacara. Banyak deh. Jadi ada kayak semacam upacara. Ya, upacara. Oh, ini menarik ya. Menurut saya biasanya upacara dilakukan di 17 Agustus, Hari Kemerdekaan, seperti itu. Tapi ini Hari Santri juga. Hari Santri ada. Apa bedanya dengan upacara-upacara pada umumnya gitu? Ataukah sama seperti itu? Nah, kalau untuk Hari Santri ini kita ada ikrar santri. Oke. Ada ikrar santrinya. Nah, selain upacara juga ada beberapa lomba yang pastinya khas santri banget. Khas santri banget. Kalau di Pondok Sabilul Rosyad biasanya lombanya apa aja? Ada lomba cerdas cermat dan qiraatul kutub. Oh, ada juga ya. Yang baca-baca kitab nggak ada harokatnya itu. Kitab gundul ya, kalau ngomongnya seperti itu ya, bener ya saya ya? Kitab gondrong berarti. Karena ada rambut gitu ya Sobat Mako ya. Satu itu LTC dan juga yang kedua ada festival Banjari yang internal. Jadi untuk teman-teman pondok kita sendiri dan nggak mengundang yang dari luar. Ada juga Syarhil Quran. Apa itu Mas? Syarhil Quran itu semacam pidato. Semacam pidato, jadi ada 3 orang, ada yang pidato, ada yang baca ayat Al-Quran dan ada yang baca terjemahnya. Ala-ala dai. Ala-ala dai. Ala-ala dai. Keren banget ya, bener. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nih, di tahun ini di Pondok Sabilul Rosyad sendiri tentang Hari Santri, samakah atau mungkin sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya seperti itu? Agak sedikit berbeda dan sedikit lebih meriah. Sedikit lebih meriah, karena lomba-lomba tadi ya. Ada beberapa tambahan lomba yang memang tahun ini kita mulai. Oke. Nah, Mas, kita masuk di tema kita yang Hari Santri ini ya. Kan kalau kita lihat ya, jadi sesuai dengan temanya, bahwasanya santri ini juga membawa dampak yang luar biasa juga untuk negara kita ke depannya seperti itu. Kalau dari Mas Fikril sendiri, memaknai Hari Santri dari tahun ke tahun, seperti apa sih kalau di Pondok Sabilul Rosyad gitu, Mas?
Yang jelas dari tahun ke tahun kita semakin semakin meriah acaranya itu pasti. Yang kedua juga semangat anak-anak untuk mengikuti kegiatan di Hari Santri, apalagi kegiatan-kegiatan harian setelah Hari Santri ini semakin semangat. Karena apa ya, sebagai acuan juga, karena biasanya Hari Santri itu lomba-lombanya yang santri banget, untuk menunjukkan bahwa ajang juga untuk menunjukkan hasil belajarnya. Ada juga untuk teman-teman yang aktif berorganisasi di dalam kepanitiaan, juga di dalam Hari Santri ini teman-teman yang ikut-ikut panitia juga ada wadah untuk menyalurkan keorganisasiannya, ada wadah untuk menyalurkan hobinya, ada wadah untuk menyalurkan keaktifannya di organisasi kepanitiaan di Hari Santri. Nah, terus kalau untuk pentingnya bagi kami pribadi, yang jelas untuk pengingat sebagaimana dahulu para santri, para kiai itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara tegas, secara tanpa kata menyerah. Ini yang seperti itu sangat penting banget bagi kami, yang bisa diartikan lebarannya para santri nih, Hari Santri Nasional. Gitu. Kalau kita puasa Ramadan, lebarannya adalah Hari Raya Idul Fitri, seperti itu. Mas, kita tarik mundur sedikit gitu ya, ngomongin Hari Santri seperti itu. Mungkin bisa nggak sih diceritain sejarah akhirnya diadakan Hari Santri itu sendiri, itu seperti apa sih, Mas? Sejarah adanya Hari Santri gitu ya. Bermula dari Presiden Jokowi waktu itu mengunjungi salah satu pondok pesantren. Kurang tahu juga tepatnya pondok pesantren apa, tapi di pondok pesantren itu salah satu kelompok masyarakat dan para santrinya juga mengajukan diadakannya Hari Santri. Dan pada saat itu Bapak Jokowi juga memperjuangkan, artinya ingin memperjuangkan adanya Hari Santri tersebut, dan pada tanggal 15 Oktober 2015 ditetapkan dengan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang adanya Hari Santri. Hari Santri itu sendiri. Mas, kalau di pendidikan kita punya tokoh Ki Hajar Dewantara. Begitu berjasanya terhadap pendidikan di Indonesia, seperti itu. Nah, kalau dari Hari Santri sendiri itu, ada nggak sih tokoh atau akhirnya tadi pencetusnya? Kalau tadi kan Mas Fikril bilang Presiden Joko Widodo mengunjungi salah satu pondok, kemudian akhirnya ditetapkan lah. Tapi ada nggak sih sosok yang ditokohkan seperti kayak Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan seperti itu? Kalau di Hari Santri sendiri ada nggak? Kalau yang tadi ditetapkannya sebagai Hari Santri itu dari Presiden Jokowi, tapi tanggal 22-nya berdasarkan resolusi jihad pada tahun 1945 pas 22 Oktober. Itu fatwa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tentang melawan penjajah pada intinya. Dan tokoh tokoh santri yang masyhur di kalangan santri, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Bisri Sansuri, dan ada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Selain beliau sebagai pribadi yang alim, pribadi yang tawadhu, pribadi yang bijaksana, tapi juga beliau adalah orang yang organisatoris. Gitu. Paket lengkap intinya. Paket lengkap jadinya, begitu ya Sobat Mako ya. Baik-baik. Mas Fikril, kalau di Sabilul Rasyad sendiri, ini mohon maaf ya ngapunten, ini untuk pemimpin pondoknya atau biasanya kalau di pondok tuh ketua atau apa sih yang punya pondok tuh Mas, kiainya gitu ya? Pengasuh begitu ya. Aduh, maklum ya, Citra nggak paham kalau masalah pondok-pondok seperti ini, makanya kita belajar sama Mas Fikril biar tahu. Oh, itu pengasuh pondok namanya ya. Kalau di Sabilul Rasyad sendiri ada Kiai Haji Marzuki Mustamar, ada Gus Kafa Indul Aziz, ada juga Kiai Haji Ahmad Warsito. Jadi beliau sebagai pengasuh. Selain itu ada para bunyai, ada juga Gus, beliau putra-putra Kiai, dan Ning.
Oke, putri dari kiainya, Iya, pemilik kiai. pondoknya seperti itu. Kalau di Sabilur Rasyad sendiri, ini memang pondok putra-putri atau hanya salah satu mungkin gitu? Putra-putri. Ada dua-duanya Iya, berarti ya, putra-putri. putra-putri begitu di sini. Oke, baiklah. Saya pengen tahu seputar pondok nih ya, Mas Ya, Fikril boleh. ya. Karena saya nggak pernah mondok ya, Sobat Mako, jadi kita belajarnya sama Mas Fikril dulu gitu. Mas, kalau di pondok, Mas Fikril ini kan sebagai pengurus pondok juga di situ ya, di bantuin Sabilur teman-teman Rasyad. aja. Mas Fikril ini selalu merendah gitu ya, padahal luar biasa loh beliau ini ya. Melihat santri-santri di era yang sekarang dengan mungkin zaman dulu, itu kan pasti kayaknya sedikit berbeda ya. Kalau Sabilur Rasyad ini termasuk pondok yang memang sudah modern nggak sih Mas? Maksudnya kayak yang pelajaran umum juga sudah masuk, mungkin ada sekolah umum di dalamnya juga, atau memang khusus untuk belajar agama saja gitu? Jadi di Sabilur Rasyad ini ada beberapa sub ya. Yang pertama ada SMP, Oke. SMP, terus SMA, Umum ya ini ya, Mas? umum. Oke. Terus ada juga teman-teman mewadahi teman-teman yang kuliah atau kerja. Nah itu biasanya di tempat kami itu dipanggilnya mas-mas dan mbak-mbak. Oh. Jadi kalau mas-mas itu teman-teman santri putra yang sudah kuliah, terus atau yang sudah bekerja, dan mbak-mbak itu biasanya sebutan untuk santri putri yang untuk kuliah atau sudah bekerja. Nah terus kalau kita manggil teman-teman SMP, SMA itu adik-adik. Oh, adik-adik. Adik-adik. Iya, Jadi iya. ada yang kuliah, pokoknya komplit. Ada Iya, yang kuliah, iya, yang iya, kerja, iya. ada yang sekolah. Ini menarik nih. Ada yang bekerja, bahkan sampai bekerja pun mereka masih mondok Iya. begitu ya? Oke, luar biasa ya. Biasanya kalau zaman-zaman kita sekolah itu kan dari SMP, SMA, kuliah, bekerja gitu ya. Kalau bekerja ya udah, kalau SMP itu kan masih SMA, masih ada yang sambil mondok. Zaman dulu saya SMA pun juga teman-teman saya banyak yang mondok juga seperti itu ya Sobat Mako, tapi ternyata bekerja pun juga masih mondok di Sabilur Rasyad gitu ya. Ada batasan umur nggak kalau di pondok Sabilur Rasyad sendiri, misalnya kayak boleh mondok di situ ketika masih SMP, kalau SD mungkin belum bisa karena masih kecil-kecil, atau gimana? Bebas? Bebas. SD pun boleh? Umur SMP, SMA dan yang besar-besar ya. Kalau SD belum ada naungannya. Belum ada naungannya, Ya. jadi hanya SMP dan SMA untuk mondok di sana. Nah, Yang mungkin buat Sobat minimal ya. Mako, minimal usianya? Ya, usia minimal usia SMP. SMA. Usia SMP seperti itu. Jadi mungkin Sobat Mako yang lagi mencari pondok di mana ya mau menitipkan putra-putrinya seperti itu, dari SMP boleh langsung aja ke Sabilur Rasyad ya, begitu. Mas, kita balik lagi di tema kita mengenai Hari Santri, di mana santri ini kan juga jihad gitu ya untuk negeri itu sendiri. Kalau Mas Fikril melihatnya, bagaimana peran santri gitu ya dalam pembentukan perkembangan budaya, kemudian pendidikan yang ada di Indonesia juga seperti itu. Karena kita tahu tanpa para santri-santri ini pun gitu ya, Indonesia ini kan tidak ada, santri juga memiliki sumbangsi penting seperti itu. Bagaimana perannya melihat? Peran kami, peran santri menurut saya pribadi sangat penting peran santri di sini. Pertama tentunya untuk pondasi dalam arti teman-teman santri itu belajar ilmu agama, mengencangkan pengetahuan agamanya di pondok sebagai pondasi untuk dia berhikmah di masyarakat. Yang kedua ada, selain pondasi ada juga mungkin penengah ya. Penengah mungkin teman-teman juga tahu ada beberapa yang sekarang masih booming ya. Betul. Ada Gus Ikdam, dan gus-gus lainnya. Artinya beliau juga menjadi penengah serta menjadi payung bagi teman-teman yang mungkin ada yang kurang mampu dan yang mampu sulit komunikasinya. Nah, ini menjadi penengah. Ada yang orang awam banget, ada yang alim banget. Nah, santri juga posisinya jadi penengah dan juga menjadi payung untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin ilmu agamanya kurang, yang mungkin perlu dibimbing dengan bimbingan khusus. Apalagi kalau yang bimbing sudah kiai, wah pokoknya udah tenang, sudah aman.
pokoknya aman kalau dibimbing kiai. Oke, ya. Ini kayaknya kameramen di sini juga perlu bimbingan gitu ya, Mas Fikri ya. Khususnya saya gitu, langsung diprotes. Oke, kalau Mas Fikri sendiri melihat gitu ya saat ini, mungkin selain bisa menyumbangkan sumbangsinya dalam inspirasi masalah agama gitu, kalau di Pondok Sabilur Rasyad sendiri nih, kayak umumnya itu lebih yang kayak gimana sih? Mungkin adakah pelatihan, kan tidak hanya agama saja saya bilang gitu ya untuk para santri ini. Apakah ada kegiatan-kegiatan di luar konteks agama yang dilakukan di Sabilur Rasyad? Ada. Seperti apa? Jadi kalau tadi menjelaskan tentang santri harus ilmu agama, harus ini, terus susah berdiri di masyarakat, kayaknya asumsi-asumsi seperti itu sekarang sudah hampir punah ya. Asumsi-asumsi seperti itu sudah hampir punah karena mau bagaimanapun ketika santri masuk ke pondok, dia sudah berbaur dengan berbagai macam kalangan. Dengan latar belakang apapun itu sudah dilatih mulai dari di pondok pesantren. Sehingga untuk komunikasi kayaknya nggak terlalu sulit ya. Terus kegiatan-kegiatan yang apakah di pondok memang hanya full ngaji, full full ilmu agama? Tentunya enggak. Di teman-teman juga ada di pondok kami ada beberapa badan otonom yang menaungi ya hobi-hobi atau keahlian-keahlian santri atau keinginan-keinginan santri yang mungkin di luar di luar ngaji ataupun masih juga berhubungan dengan ngaji. Ada teman-teman media, ya sama seperti teman ada multimedianya. Ada juga teman-teman yang aktif di kepenulisan. Ada juga teman-teman yang bahkan beberapa juga sudah menerbitkan buku. Wow, iya. Jadi ada banyak. Apalagi yang teman-teman juga kuliah. Dengan kuliah ini kan seenggaknya sudah tahu nih arahnya dia kemana. Ya. Nah, sehingga di pondok itu tinggal dikembangkan. Nggak mulai dari nol. Mudahnya seperti itu. Baik. Jadi memang ada wadahnya ya. Jadi bukan hanya belajar agama. Jadi ketika sudah kembali ke daerahnya masing-masing gitu ya, masih bisa mengembangkan diri begitu ya. Kalau di Sabilur Rasyad ini memang banyak ya Mas. Maksudnya nggak hanya dari Malang aja. Kalau Sobat Mako tahu Mas Fikri ini asalnya dari Lampung gitu ya. Lampung. Bisa sampai di Malang loh ini ya dari Lampung. Banyak yang dari daerah-daerah lain gitu. Dari daerah lain banyak. Bahkan luar Jawa ada, Papua ada. Dari Papua, dari Riau, dari Kalimantan, dari Sulawesi, ada. Pokoknya komplit. Oke. Pokoknya komplit. Makanya itu ketika saya bilang mungkin susah berinteraksi, susah berbaur, justru itu terbantahkan karena memang sudah dari pondok itu sudah campur dari berbagai kalangan masyarakat. Betul. Udah Bhinneka Tunggal Ika begitu ya di situ ya. Mas, saya mau tanya nih ya. Kalau Mas Fikri mungkin dulu awalnya mondok emang dari diri sendiri pengen mondok atau orang tua yang nyuruh mondok gitu? Ya, dari diri sendiri. Oh, memang keinginan diri sendiri ya. Mulai dari SMP. Kalau Mas Fikri melihat gitu di Sabilur Rasyad sendiri, ada nggak sih kayak dari orang tuanya, terus ada nggak kejadian-kejadian gitu ya, misalnya saya nanya nih, kejadian-kejadian kayak yang anaknya dipondokin, yang tadinya nggak mau, yang tadinya apa, terus tiba-tiba lama-lama pasti akan jadi mau, dan lain, ada nggak hal-hal yang kayak gitu? Pasti beberapa ada. Di semua pondok, saya yakin semuanya pasti ada. Kan ada yang begitu pasti gitu ada. Kan ya, kalau yang tidak dari keinginan pribadi misalnya. Pasti itu ada. Oke. Gimana Mas kalau di Sabilur Rasyad itu kayak gimana gitu untuk menyikapi hal-hal seperti itu? Tentunya satu kita pendekatan ya, pendekatan apalagi teman-teman hodim, teman-teman pengurus itu pasti ditanya terlebih dahulu, apalagi kok misalnya udah kelihatan nggak betah nih anak ini ya, tanyain dulu, mesti tanyain dulu kenapa, apa penyebabnya, nah kita cari gimana solusinya. Ya itu lumrah ya. Apalagi ya mungkin yang di SMP, anak-anak SMP ini kadang-kadang kan ada masih kata nggak betah, terus ditinggal orang tuanya nangis, terus masa transisinya itu berarti ada gitu kan ya, nggak disambang orang tuanya juga. Wah, teman-teman disambang kok saya nggak disambang, pasti ada seperti itu. Oke. Jadi setiap pondok itu memang ada, karena saya juga punya ponakan seperti itu Mas Fikri, yang tadinya mondok awal-awal tuh udah yang nangis-nangis gitu ya, yang kayaknya nggak mau, tapi sekarang malah
betah banget dan nggak mau pulang gitu. Itu ada yang seperti itu ya, karena memang sudah nyaman di pondok. Nah, Mas Fikri, ini kan otomatis di hari santri ini harapannya apa sih dari Mas Fikri sendiri, seorang pengurus pondok, santri juga di situ gitu, harapannya bagaimana ke depannya kepada pemerintah gitu khususnya? Yang pertama, harapan kami, sebelum kami berharap, kami berterima kasih kepada yang memberikan keputusan ya, dalam hari ini pemerintah telah menetapkan hari santri itu sebagai santri itu punya hari spesialnya loh, gitu. Terima kasih. Sebagai hari nasional ya? Ya, terima kasih sekali. Dan setelahnya kami berharap ada mungkin perhatian-perhatian khusus ataupun dalam bentuk apapun itu kepada pondok pesantren, kepada para santri, mau bentuk undang-undang ataupun dalam berbagai bentuk lah intinya. Intinya semoga kedepannya banyak peluang bagi para santri untuk ketika selesai di pondok, banyak peluang ke segala lini. Betul. Dan belakangan ini pun itu sudah mulai. Beberapa di TNI, di Polri, ada juga di beberapa lembaga-lembaga lainnya yang notabene mungkin menerima dengan jalur khusus, biasanya jalur tahfidz atau jalur kitab kuning. Banyak banget kan tuh ada. ya. Betul, Dan juga perhatian pemerintah ke pondok pesantren mungkin bisa ditingkatkan lagi, apalagi mungkin banyak pesantren-pesantren di daerah khususnya yang notabene di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah bahkan 3T ya, mungkin bisa disambangi lagi pesantren-pesantren yang mungkin berada di daerah-daerah seperti itu. Karena mau bagaimanapun pesantren ini lembaga yang paling dasar untuk membina, untuk membimbing ilmu agama di masyarakat. Betul. Dan alumni-alumninya pasti nanti-dinanti. Karena mau bagaimanapun teman-teman santri ini nanti punya tanggung jawab khusus di masyarakat untuk membina dan membimbing masyarakat dalam hal ilmu agama. Betul, saya setuju sekali itu ya Mas Fikri. Memang benar sekarang sudah diberikan wadah begitu ya, masuk di lini pemerintahan pun juga. Karena jujur nih ya, dulu tuh kalau waktu-waktu saya masih SMA kuliah nih ya, yang bisa benar-benar menyuarakan itu rata-rata anak pondok loh Mas. Apakah memang diajari gitu ya untuk mereka bisa mengungkapkan, bermusyawarah, bisa memimpin? Itu di pondok memang diajari seperti itu Mas? Diajari. Oh. Dan uniknya di pondok pesantren itu ada satu forum yang tidak ada di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Forum apa itu? Namanya Forum Bahsul Masail. Oh. Forum Bahsul Masail itu kita membahas masalah-masalah ilmu-ilmu agama yang mungkin baru muncul adanya. Baru muncul dan mungkin perlu pembahasan-pembahasan khusus. Dan di pembahasan forum itu kita tidak mengenal tua, tidak mengenal muda. Yang penting kita bermusyawarah untuk mencari solusi tentang permasalahan yang baru muncul ini. Oh, jadi diberikan ruang diskusi seperti itu ya. Dan itu sangat sangat bebas. Itu panggung bebas untuk bermusyawarah. Jadi nggak ada yang istilah, aduh itu lebih senior, nanti saya salah ngomong, nggak ada gitu ya? Nggak ada. Nggak ada batas-batasan seperti itu. Sekat-sekat seperti itu sudah hancur. Pantesan ya kalau dulu saya ngomong, aduh pinter banget sih debatnya. Maksudnya tuh kayak dia punya ininya, bukan hanya tong kosong ya, ibaratnya bersuara tapi tidak ada bukti atau dan lain hal. Tapi anak-anak pondok tuh bersuara dengan memberikan dalilnya, pedomannya apa gitu. Jadi makanya memang diajarkan di dalam pondok itu ya. Ya, menyertakan dalil, menyertakan ibarat. Kalau di kami ibarat itu sama kayak dalil. Dan bisa jadi itu forum yang paling dinanti untuk teman-teman di pondok pesantren, karena kalau sudah mengikuti forum tersebut itu sudah bergengsi lah. Oke, wow, luar biasa sekali ini berarti ya. Saya setuju banget bahwasanya santri itu bisa masuk di semua lini. Mungkin yang terakhir nih Mas Fikri, apa yang ingin disampaikan kepada sobat Mako yang ada di rumah mengingat Hari Santri ini? Apa himbauannya atau ajakannya? Monggo.
Untuk teman-teman santri semuanya, jangan lupa prioritas utama ngaji, ngaji, dan ngaji. Selain itu, sunnah adanya. Yang wajib adalah ngaji, ngaji, dan ngaji. Terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi Mas Fikirul, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu. Salam buat teman-teman yang ada di pondok ya. Sukses Sama. terus. Acaranya belum kan ya ini ya? Lomba-lomba sudah? Mulai tadi malam. Mulai tadi malam sudah dilaksanakan ya. Baik, Ya. sekali lagi terima kasih banyak. Sehat Sama-sama. selalu Mas Fikril. Dan demikianlah Sobat Mako obrolan Citra bersama pengurus Pondok Syabilul Rosyad gitu ya. Dengan tema Hari Santri kita kali ini mengenai Jihad Santri Jayakan Negeri. Dimana tadi sudah panjang sekali yang diinformasikan bahwasanya santri itu bisa masuk di semua lini, baik itu pemerintahan dan bisa memberikan pendapat maupun juga solusi. Saya Vivin Citra pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.